Salam, perkenalkan nama saya Sonia Tualaka. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Pendidikan Agama Kristen kelas A semester 4. Melalui video ini, saya akan menjelaskan tentang model teologi agama-agama. Ada 4 hal yang akan kita pelajari dalam video ini, yaitu yang pertama, model penggantian, yang kedua, model pemenuhan, yang ketiga, model mutualitas, dan yang keempat, model penerimaan. Yang pertama yaitu model penggantian atau hanya satu agama yang benar. Dalam model ini meyakini bahwa agama Kristen hadir untuk menggantikan semua agama karena dipandang mengandung kekurangan bahkan penyimpangan, di mana dalam model ini dikatakan bahwa tidak ada wahyu atau keselamatan di dalam agama lain. Misi model ini yaitu bahwa semua orang harus memeluk agama Kristen karena itu yang dikehendaki Allah. Kasih Allah memang universal bagi semua orang, namun kasih di dalam Yesus Kristus bersifat partikular dan tunggal. Kita masuk dalam bagian-bagian model penggantian. Ada 2 bagian dalam model penggantian, yaitu penggantian total dan penggantian parsial. Penggantian total, banyak pandangan tentang bagaimana agama penggantian ini harus diterapkan oleh para misionaris Kristiani selama berabad-abad telah memberikan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkehendak untuk menjadikan semua orang memeluk agama Kristiani. Artinya bahwa penggantian total menganggap bahwa hanya agama Kristen saja yang memiliki kebenaran dan menjadi jalan keselamatan. Yang kedua yaitu penggantian parsial. Dalam model ini menganggap bahwa Allah menyatakan atau mewahyukan dirinya di dalam agama-agama non-Kristen, tetapi keselamatan hanya ada di dalam agama Kristen. Yang kedua yaitu model pemenuhan, yang satu menyempurnakan yang banyak. Model pemenuhan ini merupakan satu peralihan dari anggapan bahwa agama Kristen sebagai penggantian ke penyempurnaan terhadap agama-agama lain. Model ini merupakan satu langkah ke depan dalam usaha agama Kristiani untuk membangun satu paham yang berimbang tentang agama-agama lain. Model ini memberikan bobot yang sama kepada kedua keyakinan besar Kristiani dalam kasih Allah yang universal diberikan kepada bangsa, namun kasih itu juga partikular diberikan secara nyata di dalam Yesus Kristus. Lanjut, model ini juga dianut oleh misionaris agama atau gereja-gereja Protestan aliran utama seperti Lutheran, Reformasi, Metodis, Elinka, Ortodoks Yunani, dan Roma Katolik. Model ini menggambarkan sikap sebagaimana sebagian besar umat Kristiani yang sadar akan teologi agama-agama. Mereka percaya bahwa agama-agama lain memiliki nilai bahwa Tuhan ada di sana, bahwa umat Kristiani perlu berdialog dengan mereka dan bukan hanya sekadar memberitakan Injil kepada mereka. Sikap ini baru didasarkan pada pengalaman baru yang membutuhkan satu teologi baru tentang agama-agama. Inilah yang disebut sebagai model pemenuhan. Kita masuk lagi dalam ciri-ciri model pemenuhan. Ada 3 ciri-ciri model pemenuhan, yaitu yang pertama, agama merupakan jalan keselamatan. Rahmat Allah bekerja di dalam agama-agama dan Allah mewartakan pengorbanan dirinya di dalam dan melalui kepercayaan, perbuatan, dan ritual agama-agama lain. Kehadiran Tuhan dapat dirasakan dalam agama. Oleh karena itu, agama bisa dikatakan sebagai jalan keselamatan. Yang kedua yaitu
Kristen Anonim. Rahmat atau kehadiran Allah yang penuh kasih merupakan bagian dari tiap kodrat manusia, di mana semua rahmat adalah anugerah Kristus. Jika rahmat Tuhan yaitu kehadiran Tuhan yang penuh kasih memenuhi kodrat dan sejarah kita, itu semua karena Yesus Kristus. Umat Kristen percaya bahwa Yesus merupakan alasan final dari keselamatan. Dalam hal ini, alasan final menggambarkan tujuan dari apa yang sedang diproduksi dan karena itu memungkinkan dan mengendalikan semua produksi. Artinya bahwa Yesus merupakan alasan final dari kasih ini karena di dalam Dia kita melihat apa yang Allah pikirkan, apa yang Allah maksudkan dengan memberikan roh Allah kepada semua orang. Setiap pemeluk agama yang mengalami rahmat kasih Allah di dalam agama mereka masing-masing sudah terhubung dan berorientasi kepada Yesus Kristus yang adalah representasi dari tujuan rahmat Allah atau kasih Allah yang maha sempurna. Yang ketiga, keterbatasan gereja dan agama-agama lain. Pemahaman tentang karya keselamatan Allah melalui Yesus membuka berbagai wawasan baru maupun berbagai keterbatasan baru bagi agama Kristen atau gereja maupun agama-agama lain. Gereja bukanlah satu-satunya pulau keselamatan dan kebenaran di tengah-tengah lautan kehancuran dosa. Para misionaris tidak berfungsi sebagai penolong orang dari kungkungan iblis. Gereja harus menganggap dirinya sebagai perintis yang secara historis nyata dan mengembang misi eksplisit. Gereja juga harus mewujudkan dan memperjelas secara nyata apa yang sudah ada di sana. Artinya bahwa tujuan gereja bukanlah menolong manusia dan meletakkan mereka di jalan baru, tetapi menghilangkan kabut sehingga memampukan manusia melihat dengan jelas dan merasa lebih aman dalam perjalanan. Yang ketiga, yaitu model mutualitas. Termasuk dalam pengertian model mutualitas. Model mutualitas adalah model yang lebih berpihak pada kasih dan kehadiran Allah yang universal di dalam agama-agama. Model mutualitas adalah suatu sikap mutual yang dikembangkan dalam pola hidup manusia bukan hanya sebagai wacana tetapi juga sebagai komitmen dan sikap yang harus diimplementasikan dalam hidup manusia. Model mutualitas untuk menciptakan kesetaraan dalam dialog, maka dibutuhkan sebuah keseimbangan kasar di antara agama-agama. Artinya bahwa semua agama memiliki hak yang sederajat untuk berbicara dan mendengarkan. Ciri-ciri model mutualitas. Ada 3 ciri model mutualitas, yaitu yang pertama, umat Kristiani bisa terlibat dalam dialog yang lebih autentik dengan umat beragama lain, menciptakan medan main yang setara untuk dialog, dan memahami keunikan Kristus sehingga dialog bisa terus dipertahankan. 3 jembatan dalam model mutualitas. Yang pertama, jembatan filosofis historis. Jembatan ini bertumpuan pada 2 pilar yaitu keterbatasan historis dari semua agama dan kemungkinan filosofi bahwa ada satu kenyataan ilahi di balik dan di dalam semua agama. Yang kedua, jembatan religius mistik. Jembatan ini ditopang oleh anggapan bahwa yang ilahi itu lebih daripada apa yang diketahui agama, namun yang justru hadir dalam pengalaman mistik semua agama. Yang ketiga,
jembatan etis dan praktis. Kebanyakan agama memiliki kemampuan membangun jembatan ini. Pengakuan bahwa kemiskinan dan penderitaan merusak kemanusiaan dan bumi. Hal ini merupakan keprihatinan semua umat beragama. Artinya bahwa semua umat beragama atau semua agama terpanggil untuk mengatasi berbagai penderitaan ini, yang kalau dilaksanakan secara serius akan memampukan mereka mengakui bahwa dialog yang lebih efektif di antara mereka perlu diperhatikan. Dan yang terakhir yaitu model penerimaan atau banyak agama yang benar begitu, biarlah begitu. Model penerimaan adalah model termuda dari semua model teologi agama-agama yang sebelumnya sudah dibahas. Model penerima ini berkembang pada selama 2 dekade terakhir pada abad ke-20. Model ini mencoba memberikan pendekatan baru terhadap cara pandang agama yang satu dengan yang lain dan berusaha untuk menyeimbangkan papan jungkat jangkit yang telah diduduki selama ini antara universalitas dan partikularitas. Artinya bahwa model ini menerima berbagai macam tradisi agama yang berbeda-beda sebagai sebuah perbedaan yang nyata dalam kehidupan manusia. Ciri-ciri model penerimaan: saling menghargai perbedaan, bersikap menghormati, kesadaran akan yang lain, tidak menutup mata dari keberagaman agama yang ada di sekitarnya. 3 ungkapan dalam model penerimaan, yaitu dasar-dasar pasca liberal. Dalam bagian ini, kita akan membahas pekerjaan peletakan batu pertama dan pembangunan fondasi dari seorang teolog yang bernama George Limbeck yang mulai memperkenalkan model ini dan kemudian mempengaruhi banyak teolog dan kaum awan Kristiani. 2. Banyak agama, banyak keselamatan. Artinya perkembangan kelanjutan dari pemikiran Limbeck yang mendorong perbedaan yang jauh lebih dari apa yang dibayangkan. Yang ketiga, teologi komparatif. Ungkapan model penerimaan ini tidak tergantung tetapi menggemakan pekerjaan dasar pasca liberal dari Limbeck dan Hume. Teologi ini menghimbau bahwa umat Kristiani dan para teolog untuk mengesampingkan berbagai perhatian filosofi dan teologis mereka dan masuk ke studi tentang merangkul agama-agama lain. Demikianlah hasil penjelasan saya. Kiranya materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom.